Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Bu Dina, kita sambung lagi dialog terkait dengan konflik Israel dan Palestina bersama saya Gita Markesri. Ibu, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi Indonesia konsisten untuk membela Palestina. Apakah ada dampak tertentu yang akan terjadi ketika Indonesia terus menyuarakan dukungannya terhadap Palestina, terhadap posisi Indonesia sendiri, Bu Dina? Ya, tentu saja pasti ada dampaknya ya, tidak ada perjuangan yang terlalu kecil dalam hal ini. Ini saya mengutip, kata-kata seorang dokter relawan dari, Norwegia yang 16 tahun, eee, ini ya membantu di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Dia, kata-katanya itu sering saya, sampaikan ulang, tidak ada yang terlalu kecil dalam, perjuangan membantu bangsa Palestina. Nah, apalagi kalau skalanya skala negara, di mana kita tahu pemerintah Indonesia secara aktif melakukan, diplomasi, upaya-upaya diplomasi di berbagai forum untuk menekan, terutama menekan Amerika Serikat supaya menghentikan, kebijakan Israel yang terus memerangi bangsa Palestina. Jadi sebenarnya yang punya power besar adalah Amerika Serikat, ya karena apa? Karena Amerika Serikat adalah, donatur utamanya Israel dan juga penyuplai senjata utama bagi Israel. Sehingga memang yang paling berperan di sini adalah Amerika Serikat dan upaya-upaya diplomasi yang, dilakukan oleh, berbagai negara terutama adalah untuk menekan Amerika Serikat agar mengubah kebijakan luar negerinya. Dan kemudian dari sisi, kemanusiaan Indonesia juga kan, sejak lama itu memberikan, banyak bantuan kemanusiaan kepada, bangsa Palestina, baik itu, berupa, barang-barang yang dibutuhkan maupun peningkatan kapasitas ya. Nah, tentu yang namanya bantuan kemanusiaan itu memang diperlukan, iya, karena memang realnya, orang-orang Palestina membutuhkan hal-hal yang paling dasar ya, bahkan air, makanan, obat-obatan, itu yang paling dasar dan kita tahu kita bicara soal 2,3 juta orang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memang penting bantuan kemanusiaan, cuma akar masalahnya selama belum terselesaikan, ya bantuan kemanusiaan itu ya sifatnya seperti obat sakit kepala, meredakan sementara, tapi, eee, penderitaan terus berlanjut karena akar masalahnya yaitu pendudukan Israel, yaitu serangan Israel yang, terus-menerus bukan hanya di tahun 2003 ini saja, 2023 ini saja, tapi di tahun-tahun sebelumnya kan memang terus melakukan, serangan ke Gaza dan, berbagai, pelanggaran kemanusiaan di tepi barat. Bu Dina, tadi Anda menyampaikan bahwa kita harus segera menyelesaikan akar permasalahannya, sebab ketika kita selalu kirimkan bantuan kemanusiaan, sifatnya ya seperti meredakan sakit kepala gitu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda langkah Indonesia dalam kaitannya untuk menuntaskan atau menyelesaikan akar masalah dari konflik Israel dan Palestina ini, Bu Dina? Ya kalau kita perhatikan, bagaimana, pidato, Menteri Luar Negeri Ibu Retno di, PBB, beliau juga menyatakan hal yang sama ya, bahwa, perdamaian tidak akan terwujud sebelum, akar masalahnya diselesaikan. Yaitu apa? Yaitu pendudukan, dan, serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Nah, sejauh ini yang kalau kita bicara soal pemerintah Indonesia ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menlu kan beliau melakukan ini ya, pendekatan ke berbagai pihak yang dianggap, dan kita tahu juga secara umum orang juga sudah mengetahui bahwa negara-negara tersebut punya power untuk memberikan tekanan kepada Israel, misalnya ke, Amerika Serikat, ke beberapa negara Eropa gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan sejauh ini ya seperti itu ya, apakah ada, opsi lain gitu ya, yang lebih lebih berdampak? Saya pikir ada gitu. Misalnya tekanan-tekanan yang, sifatnya tekanan ekonomi dan ini, perlu dilakukan kompak bukan cuma oleh Indonesia tapi oleh seluruh negara. Karena logika dasarnya ketika, perekonomian Israel, ada masalah, semakin melemah, tentu tidak punya daya lagi untuk, melakukan perang, untuk melakukan pendudukan dan pengusiran seperti yang terjadi di tepi barat. Jadi secara simultan, Israel menyerang Gaza, membombardir Gaza, tapi di tepi barat itu yang dilakukan adalah penangkapan-penangkapan dan, pembunuhan-pembunuhan dan pengusiran-pengusiran terhadap warga tepi barat. Ibu,
Indonesia sudah menyelenggarakan aksi untuk mendukung Palestina ini adalah kali kedua. Nah, seberapa besar sebetulnya dampak aksi yang kita lakukan pada hari ini, dan apakah ketika kita melakukan aksi-aksi semacam ini di lain waktu ini juga akan semakin menyuarakan penyelesaian antara Israel dan juga Palestina menurut Anda, Budina? Ya, kita bicara, aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi ya berdoa bersama, itu kita bicara soal opini publik, soal penggalangan opini opini publik dan ini penting sekali. Kenapa? Karena salah satu determinan kebijakan luar negeri, terutama di negara-negara demokrasi, itu adalah opini publik. Jika, dunia terus bersuara, yaitu masyarakat sipil di seluruh dunia terus bersuara, maka tekanannya akan sangat besar kepada pemerintah di negara mereka masing-masing, terutama saya berkata tentang negara-negara barat ya, yang punya power penekan terhadap, Israel. Juga, mudah-mudahan juga, aksi-aksi demonstrasi massa ini juga membesar di negara-negara barat, negara-negara Arab, sehingga juga bisa memberikan tekanan kepada pemerintah mereka untuk memberikan, eee ini ya, langkah-langkah yang lebih, besar lagi dampaknya untuk menekan Israel agar menghentikan, penjajahannya di Palestina. Nah, mmm, apalagi ya kalau kita lanjutkan lagi, apalagi kita melihat bagaimana, PBB itu tidak berdaya, kan seharusnya yang bertanggung jawab untuk masalah ini adalah PBB ya. Seharusnya melakukan, langkah-langkah yang memang, berdampak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di Palestina, itu kan salah satu tugasnya PBB. Tapi kita kita lihat bagaimana PBB tidak berdaya gitu ya, hanya untuk mengeluarkan satu resolusi saja sulit sekali ya, resolusi jeda kemanusiaan itu sulit sekali kan. Nah, artinya harapannya sekarang ada di masyarakat sipil, di kita gitu ya, gerakan-gerakan kita, suara kita di media sosial itu akan menjadi bola salju yang, menggerakkan, opini publik di seluruh dunia untuk menekan, Israel dan negara-negara pendukungnya. Kita lihat bagaimana, akhirnya Israel yang tadinya berkeras tidak akan mau ada jeda kemanusiaan, akhirnya karena tekanan yang sangat besar dari publik sedunia, akhirnya kan mau kan, melakukan jeda kemanusiaan selama 7 hari, tapi kemudian sekarang, memulai lagi serangannya. Nah, artinya kita perlu terus ya, perlu terus melakukan tekanan melalui penggalangan opini publik seperti ini, supaya tercapai, penghentian serangan secara permanen. Ya, tidak hanya tahun ini saja, tapi tahun-tahun ke depan Israel betul-betul tidak lagi melakukan serangan terhadap bangsa Palestina dan, bangsa Palestina bisa, merdeka, berdaulat, aman, tidak lagi mendapatkan serangan dalam bentuk apapun dari Israel. Ibu Dina, tadi Anda mengatakan bahwa PBB ini seolah tidak berdaya untuk menyelesaikan persoalan Israel dan juga Palestina. Sebetulnya yang paling tepat ini adalah tidak berdaya atau PBB ini tutup mata, Bu Dina, menurut Anda? Saya memilih, kata-kata tidak berdaya karena, secara realnya kan sebagian besar negara-negara PBB itu mendukung Palestina dan melakukan berbagai upaya, diplomatik ya, berbagai upaya diplomatik untuk, membela Palestina, untuk menghentikan, perang ini, untuk, meminta Israel agar, menyetop serangannya ke Gaza, kan gitu. Mhm. Tapi kenapa kok tidak bisa terlaksana? Resolusi PBB itu sebenarnya terkait Palestina itu sejak tahun 48 itu sudah keluar ya. Jadi, Mei 48 Israel dideklarasikan, Desember 48 PBB sudah mengeluarkan resolusi 194 yang isinya, memberikan hak untuk kembali kepada orang-orang Palestina yang terusir. Waktu itu kan terjadi pengusiran besar-besaran ya dalam peristiwa Nakba yang dilakukan oleh, Israel terhadap orang Palestina. Nah, PBB itu sejak Desember 48 sudah kasih resolusi, orang-orang yang terusir ini berhak untuk kembali atau mendapatkan ganti rugi atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan, tapi kan tidak pernah terlaksana. Sudah 75 tahun itu sudah entah berapa banyak itu resolusi yang dikeluarkan, tapi tidak terlaksana. Nah, kenapa kok tidak terlaksana gitu ya? Mhm. Jadi PBB tidak menutup mata, tapi, resolusi yang mereka keluarkan tidak terlaksana. Apa penyebabnya? Ya karena resolusi yang dikeluarkan itu lebih bersifat himbauan, kecaman atau kutukan gitu ya. Sementara, yang diperlukan itu adalah mekanisme yang lebih, berdampak, misalnya intervensi kemanusiaan, ya seperti yang pernah terjadi di Libya 2011. Nah,
Ini tidak sejauh ini dengan, struktur PBB yang seperti sekarang itu tidak bisa diambil resolusi atau keputusan seperti itu karena ada hak veto dari Amerika Serikat. Jadi ada beberapa negara di PBB yang punya hak veto sehingga ketika ada upaya yang merugikan kepentingannya mereka mengambil, hak itu, jadi memveto keputusan tersebut. Artinya ini ya, tangan PBB itu dibelenggu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan dalam menghentikan penjajahan Israel di Palestina. Apa itu humanitarian intervention? Yaitu upaya untuk, menghentikan kejahatan kemanusiaan dalam skala besar dengan menggunakan kekuatan, bersenjata. Jadi tidak sekedar hanya resolusi yang mengutuk, mengecam, meminta agar Israel berhenti, tapi juga mendatangkan pasukan ya ke, Palestina gitu. Tapi ini kan dengan mekanisme PBB yang hari ini itu tidak bisa diambil karena pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Itu sebabnya saya mengatakan tidak berdaya. Ibu Dina, tadi Anda katakan bahwa intervensi kemanusiaan yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangkan pasukan bersenjata. Artinya kita juga atau negara-negara yang melakukan intervensi kemanusiaan itu juga akan melakukan perang. Artinya perang dibalas dengan perang, begitu ya Bu Dina? Seperti ini, jadi ketika terjadi kejahatan kemanusiaan ya, kemudian, si, rezim pelakunya itu tidak juga mau menghentikannya, maka PBB punya mekanisme, yaitu humanitarian intervention. Nah, mekanisme ini bisa diambil melalui, penyelidikan terlebih dahulu gitu ya, tidak asal langsung mengirimkan, kemudian juga, sudah terbukti bahwa ini betul terjadi kejahatan kemanusiaan, tapi kita sudah lihat ini, dunia sudah menyaksikan selama sejak, 8 Oktober sampai hari ini kan sudah terjadi kejahatan kemanusiaan, bahkan sudah masuk kategori genosida. Kalau kita lihat definisi genosida di, pasal 2, Konvensi Jenewa itu sudah masuk genosida. Nah, kemudian juga, otoritinya itu harus jelas siapa yang mengambil keputusan yaitu PBB yang, kemudian, yang syarat lainnya adalah, last resort, artinya ini pilihan terakhir gitu ya. Ketika sebuah pemerintahan melakukan kejahatan kemanusiaan kepada masyarakat sipil di sebuah wilayah, benar-benar tidak mau lagi nih, sudah dilakukan negosiasi, sudah dilakukan tekanan, berbagai cara gitu ya, tapi tetap melawan, tetap tidak patuh kepada resolusi PBB. Nah, upaya terakhir adalah intervensi kemanusiaan dan PBB pernah melakukannya loh di Libya tahun 2011 ketika pemerintah Libya dituduh ya padahal waktu itu sebenarnya belum terlalu terbukti karena waktunya terlalu singkat hanya dalam sebulan, investigasi belum dilakukan secara maksimal. Libya dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dalam skala luas, akhirnya yang dilakukan adalah PBB memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan melindungi masyarakat sipil di Libya. Nah, dalam waktu, singkat kemudian, NATO, melakukan, serangan sehingga ya sudah berhenti, dianggap berhenti ya, jadi tidak, berdaya lagi, pemerintahnya untuk melakukan kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan itu. Oke, Bu Dina, tapi kalau Anda melihat pemerintah Indonesia, apakah Anda memandang bahwa Indonesia ini sudah cukup proaktif dalam membantu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina, Bu Dina? Saya pikir Indonesia itu adalah salah satu negara yang terdepan ya, dalam menyuarakan, pembelaan terhadap Palestina. Artinya, ketika misalnya ya periode 2012 sampai, 2017 itu kan masa-masa ketika, terjadi aksi-aksi terorisme di Suriah ya, di mana masyarakat waktu itu, masyarakat dunia waktu itu teralihkan perhatiannya. Nah, itu Indonesia justru yang membawa lagi isu ini ke tengah, mengingatkan lagi kepada publik bahwa ini belum selesai. Ini ada, bangsa yang masih, dalam kondisi terjajah, masih diduduki dan perlu terus, diberi dukungan. Jadi dukungan Indonesia itu luar biasa sebenarnya, dan itu konsisten sejak dulu. Bahkan kalau kita lihat catatan sejarah, dukungan bangsa Indonesia kepada, Palestina itu sudah dimulai sejak tahun 30-an. Ketika kita waktu itu juga belum merdeka. Jadi tahun 1938 itu kan bangsa Palestina sudah, berperang ya melawan, pendudukan Inggris waktu itu dan juga waktu itu upaya-upaya pendirian negara Israel sudah dimulai, sudah difasilitasi oleh Inggris waktu itu. Apa yang dilakukan oleh, ulama-ulama di Indonesia waktu itu, ulama Nahdlatul
Nahdlatul Ulama itu menyerukan agar bangsa Indonesia menggalang donasi untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Dan itu terus-menerus secara konsisten dilakukan oleh Indonesia setelah merdeka, mulai dari Bung Karno sampai presiden-presiden selanjutnya sampai hari ini Indonesia itu terus menjadikan isu Palestina sebagai pusat diplomasinya. Jadi diplomasi Indonesia itu isu utamanya selalu adalah Palestina karena memang ini adalah bagian dari amanah Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat di pembukaan UUD 45 kan tujuan negara itu ada 4 ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan lain-lain. Dan yang keempat itu adalah turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan. Nah, artinya kita memang nilai bangsa kita dan kepentingan nasional kita. Jadi nilai bangsa itu kan melandasi kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah memang untuk menciptakan perdamaian dunia termasuk memerdekakan, membantu kemerdekaan bangsa yang belum merdeka. Dan itu siapa? Dan itu adalah Palestina. Jadi kita perlu terus mendukung pemerintah Indonesia dalam upayanya ini, tapi tentu saja juga kalau saya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang lebih berdampak lagi ya, terutama dalam hal ini adalah tekanan ekonomi. Ya, saya pikir itu adalah logika yang sangat sederhana bahwa ketika perekonomian pemerintah Israel semakin melemah karena ada boikot dari seluruh dunia, ya pastilah tidak mampu lagi melanjutkan peperangan kan gitu ya. Ya dan di tahun 90-an kalau kita lihat bagaimana pengalaman ini ya Afrika Selatan, dulu di sana ada rezim apartheid. Nah, komunitas internasional itu kompak rame-rame melakukan boikot terhadap rezim apartheid, akhirnya rezim apartheid kesulitan ekonomi, akhirnya rezimnya tumbang dan dibentuk pemerintahan yang demokratis yang memberikan hak-hak yang setara kepada orang kulit putih dan orang kulit hitam. Nah, saya pikir ini solusi yang perlu dipikirkan atau dengan serius ya, perlu diambil dengan serius bahwa ini adalah jalan keluar. Gimana caranya supaya pemerintah Israel itu semakin tertekan sehingga tidak mampu lagi dan tidak berdaya lagi untuk melanjutkan kejahatan kemanusiaannya di Palestina. Kalau kita bicara mengenai melemahkan ekonomi dari Palestina, Bu Dina, apakah langkah yang diambil dengan cara tidak melakukan pembelian produk-produk yang terafiliasi mendukung Israel itu sudah tepat dilakukan atau ada cara lain yang lebih bijak untuk melemahkan ekonomi Israel, Bu Dina? Ya, tadi saya mengutip kejadian atau pengalaman di Afrika Selatan ya, bagaimana komunitas internasional melakukan boikot ekonomi dan akhirnya berhasil membubarkan rezim apartheid yang melakukan kejahatan kemanusiaan kepada kaum kulit hitam di Afrika. Nah, ini bisa kita ulangi lagi ya. Artinya memboikot ekonomi itu tujuannya seperti itu. Tujuannya adalah untuk melemahkan perekonomian rezim Israel. Nah, tapi apa yang diboikot kan gitu pertanyaannya. Yang pertama itu, jadi kita tidak boleh juga asal tuduh terus kemudian asal boikot tanpa pemahaman yang jelas. Nah, yang diboikot itu yang pertama adalah produk yang dari perusahaan yang memang ada di Israel gitu ya, memang berdiri di Israel. Yang kedua, produk perusahaan yang didirikan Israel di tanah pendudukan, yaitu di mana di tepi barat. Jadi Israel itu punya perusahaan-perusahaan yang dia bangun di tepi barat yang sedang diduduki. Misalnya contohnya apa? Kebun kurma misalnya, dibangunnya di tepi barat yang itu adalah tanahnya orang Palestina dan kemudian diekspor ke seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang terbukti. Nah, ini yang saya garis bawah yang perlu dicek and recheck lagi. Memang terbukti perusahaan tersebut meskipun tidak di Israel, meskipun tidak di tanah pendudukan, tapi terbukti memberikan dukungan dana, mengalirkan sebagian profitnya kepada Israel. Nah, kalau ini diboikot tentu yang sekarang sudah banyak diberitakan adalah saham-saham berbagai perusahaan itu jatuh misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga beberapa tahun yang lalu ya, itu kan sebenarnya aksi boikot itu sudah sejak lama. Itu sempat ada Kamar Dagang Israel itu sampai mendatangi pemerintah Israel mengatakan stop kejahatan terhadap orang Palestina karena kami yang rugi ini, karena kami diboikot sehingga ekonomi kami rugi. Nah, artinya kan sebenarnya ada dampaknya gitu ya. Kita berusaha melalui solusi ini kan berarti solusi atau perlawanan yang tanpa senjata
Ya, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang, sebisanya gitu ya. Dan ini adalah pilihan, ini adalah sukarela, sehingga semua orang bisa memilih untuk, membeli atau tidak membeli kan gitu ya. Dan, sekali lagi perlu dilandasi oleh, informasi yang tepat, dan tidak asal, tuduh gitu ya. Baik Ibu Dina, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi dialog kita, tapi kita akan jeda sejenak tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.